Ancaman dalam jangka panjang adalah akumulasi apa yang mereka konsumsi hari ini sejak di TK sampai nanti dia ke perguruan tinggi sampai tua. Akumulasi apa yang masuk ke dalam darahnya, masuk ke dalam sel-selnya. Mungkin kita hari ini angka harapan hidupnya masih tinggi, Bu Leli masih tinggi, insya Allah 100 tahun. Dan ini produk-produk dulu, saya yakin mereka dulu tidak mengenal tuh makanan-makanan kayak sekarang. Mereka kalau makan paling kulub hui, kacang, jagong gitu. Yang di Parungban itu nggak ada makanan-makanan yang kayak sekarang. Sekarang sampai ke pelosok-pelosok, apalagi di kota. Apalagi di kota. Bapak Ibu, siapa yang bertugas mengedukasi anak-anak makan dan minuman sehat? Sekolah. Sekolah. Maka apa? Maka dari sekolah mulai ajarkan kepada mereka melalui sistem berpikir. Nanti di program kita ada sistem berpikir yang dikembangkan oleh kita. Ada sistem berpikir namanya Pancaniti, 5 tahapan berpikir. Karena pendidikan sekolah itu mengajarkan anak-anak untuk berpikir dan berpikir secara benar sistematikanya. Mulai dari niti harti, pemahaman, pengetahuan. Kemudian niti surti, kepenghayatan, internalisasi. Kemudian niti bukti, belajar membuktikan. Nanti harus dibuktikan tuh apa yang ia ketahui, dipahami, diinternalisasi, dihayati, dibuktikan. Setelah dibuktikan benar atau tidaknya nanti baktikan. Setelah dibaktikan nanti niti kesejatian. Kesejatian itu memandang ilmu yang ia pelajari itu sesuatu yang benar, sesuatu yang bisa mempertemukan dirinya dengan Tuhannya, dengan hukum-hukum Tuhan. Ini sistem berpikir yang ingin dikembangkan oleh kita. Maka di skala, di level taman kanak-kanak nanti mulai diajarkan itu. Coba mulai diajarkan bagaimana saya itu masuk ke TK. Dan ini hampir terjadi di mana-mana. Mudah-mudahan ini nanti di sekolah-sekolah model ini, kepala sekolahnya udah bisa melakukan inovasi. Gimana menciptakan anak-anak yang sehat. Sehat itu dimulai dari kesadaran apa yang ia makan, yang ia minum. Saya ngeri tuh kalau misalnya ini tidak dilakukan mitigasi segera oleh kita. Dilakukan mitigasinya dari mana? Dari sekolah. Kadang-kala orang tua mereka itu, orang tua anak-anak kita itu juga nggak ngeh. Budak yang cerik, berewe duit jajan. Harus mulai dimitigasi dari sekarang. Dari mana? Dari sekolah-sekolah. Sekolah model-model ini harus mulai kepala sekolahnya, guru-gurunya melakukan inovasi. Termasuk anak-anak kita di rumah. Itu, termasuk anak-anak kita di rumah. Memang susah kalau di rumah udah mulai, di sekolahnya nggak dilakukan, itu juga susah. Makanya harus kerjasama. Nanti ada parentingnya dimulai parenting mengenalkan minuman dan makanan sehat. Bagaimana memitigasi anak-anak kita di sekolah-sekolah kerjasama dengan orang tuanya itu tidak makan makanan sembarangan itu. Dilakukan itu. Mulai dari orang tuanya. Dan saya udah membiasakan itu ke anak-anak saya dari kecil. Dan biasanya pecah itu, dia itu udah gaul sama temennya. Datang saudaranya, kemudian masuk. Karena apa? Sekolah sama ininya nggak nyambung. Nah ini harus kita lakukan. Kalau tidak, jangka panjang ancamannya adalah anak-anak kita kesehatannya. Mungkin anak-anak kita pinter, berkarakter, tapi kalau anak-anak kita nanti gak sehat gimana? Udah pinter, IQ-nya tinggi, IPK-nya 4, tapi dia kena ginjal, ginjalnya udah kena. Beberapa waktu yang lalu saya ke Darangdan. Kenapa ini anak kena ginjalnya? Kenapa ginjalnya itu kebiasaan minum teh pucuk? Bener, minum teh cucuk katanya. Minum teh pucuk. Kenapa? Karena biasa, enak sih, memang enak. Apalagi tengah hari dingin, manis. Aduh, ngeunah eta teh bener. Nah, yang kayak gini harus mulai diajarkan oleh kita ke orang tuanya, karena orang tua juga kadang-kala nggak tahu orang tua itu. Ajarkanlah. Maka apa? Maka mulai di sekolah-sekolah itu kenalin itu.
kenalin ini, nanti nonton apa yang bahaya, dan kenalin Niti Harti dulu, Niti Harti. Nanti Bapak Ibu di program ini mulai kita nanam ini yuk, nanam bunga telang di sekolah, nanam bunga rosella di sekolah, nanam marigold di sekolah. Udah nanti panen mata, jadi indah sekolahnya, nanti panen kesehatan. Nanti mulai disiram, disitulah kita mengajarkan kedisiplinan, disitulah kita ngajarin gotong royong, nyiram bareng-bareng, disitulah kita ngajarin kerjasama, tanggung jawab ke anak-anak. Ayo kita nyiram, nanti di sekolah ada bapak ibu guru, bapak ibunya suruh beli tuh yang kecil-kecil atau botol aqua, atau nanti botol aqua yang gede-gede dikumpulin kayak gini, lubangin tutupnya, tek nggak usah beli. Manfaatkan sampah dari botol aqua, bolongin, bolong, nanti isi air. Nanti ayo kita nyiram bareng gimana isi air. Ngisi air itu udah menjadi pembelajaran. Ayo kita belajar ngisi air yang penuh. Udah pembelajaran itu. Itu udah masuk ke permainan, udah masuk ke pembelajaran, udah ada capaiannya di situ. Ayo kita masukin. Ayo kita siram, mana tanamannya masing-masing, siram kan bisa kayak gini ya. Tuh kayak gini seret, udah tuh. Apa yang ingin diambil? Bahwa sampah itu bisa dimanfaatkan, itu udah pelajaran. Bahwa ia nyiram tanaman itu udah pelajaran. Gitu, bahwa ia menanam tanaman itu udah pelajaran. Dari mana itu nanti tumbuh, jadi bunga telangnya, jadi bunga rosellanya, jadi marigoldnya, jadi sekolahnya jadi hijau indah. Sekolahnya hijau indah itu enak, menyegarkan mata karena banyak yang hijau-hijau, enak, sejuk ke matanya. Kemudian tumbuh bunga telangnya, kemudian bapak ibunya menciptakan lagu, menciptakan tepuk tangan, gitu. Itulah pelajaran. Kalau misalnya gini, bunga telang apa ya? Kita bikin bunga telangnya udah jadi, nanti tepuk bunga telang, prok prok prok, ungu, prok prok prok, sehat, prok prok prok, kita minum, gitu, bisa kayak gitu. Nah itulah. Bunga telang kan warnanya ungu. Iya, tepuk bunga, itulah pelajaran tata yang dibalai artikan. Semuanya kena di situ. Prok 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 bunga telang, tepuk bunga telang, prok 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 bunga telang, prok 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 warna ungu, prok 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 sehat, prok 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 kita minum. Kan bisa nanti udah berbunga, belajar, ibu gurunya nanti nyontoin, ini kita minum bunga telang, ini yang kita tanam nih, dulu kita tanam nih. Udah, nanti setiap seminggu sekali anak-anaknya minum bunga telang. Udah ya? Bu gurunya nyiapin teko, ayo mana? Mas, kasih ngantri, belajar ngantri, ngambil minuman bunga telang seminggu sekali, kasih bunga telang karena itu antioksidan. Dan itu harus diketahui oleh orang tuanya juga. Maka pembelajaran program ini itu harus melibatkan orang tua di sekolah-sekolah TK. Ajarin ini ke orang tuanya, nanti orang tuanya kelas parenting, dikasih pengetahuan, bunga telang itu ini, manfaatnya ini untuk kesehatan. Dan itu antioksidan terbaik. Maka anak-anaknya nanti belajar ngantri, itu udah pelajaran tuh, pelajaran pendidikan anti korupsi, ngantri ya, ngantri, dikasih sama ibunya, ayo mana, kasih, ngantri, ayo minum, cara minum, itu udah pelajaran tuh, nanti minumnya sambil duduk. Itu udah satu pelajaran yang luar biasa. Itu bisa menjadi dan itulah kurikulum merdeka. Itulah kurikulum merdeka. Bisa di P5 kan. Nanti ada lagi apa? Microgreen. Nanti kenalin anak-anak pada jus microgreen. Gitu. Nasi goreng microgreen. Kan bisa tuh. Bisa microgreen pakai topping. Kan enak, kan hebat. Ini yang ingin kita wujudkan.
Anak-anak kita mempunyai kesadaran lingkungan, kesadaran ekologis. Jadi gimana cara merawat air, merawat bumi, merawat tanah, gitu ya. Dan itu harus menjadi kesadaran. Tidak boleh nyampah, mulai buang sampah dengan baik, gitu. Ini yang sedang kita ajarkan. Agar apa? Agar anak-anak kita nanti tumbuh menjadi anak-anak yang mempunyai kesadaran lingkungan yang baik. Mulai ditanamin sekolahnya dengan berbagai macam bunga. Mulai permainan-permainan yang nanti bisa dari daun, gitu. Dari daun-daunan di sekitar kita kan hemat tuh, nggak harus beli. Bikin lagu-lagu yang berasal dari lingkungan sekitar kita, lagu tentang air, bikin lagu tentang tanah, bikin. Kan itu udah diajarin dari dulu. Waktu nggak tahu siapa pencipta lagu Pelangi-Pelangi itu siapa sih? Ada yang tahu nggak? Nggak ada? Hah? Anonim mungkin ya? Kan udah diajarin bagaimana kita harus mencintai lingkungan. Pelangi-pelangi, lihat kebunku penuh dengan bunga. Hebat ya, itu udah tatarin di Balai Ati kan itu. Jangan lihat kebunku, mananya? Penuh dengan sampah. Ongko nanti anak-anaknya bertanya, ongko lagunya lihat kebunku penuh dengan bunga. Tapi pas ke kebun nggak ada apa-apa. Ya enggak? Itu hebat banget dulu tuh, udah menciptakan lagu itu, tataannya di Balai Ati kan ya, Bu? Bener nggak? Itu hebat. Itu ajarin lagi. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Terus apa tuh? Ada yang merah dan ada yang kuning. Hah? Siram semua. Melatih. Keren ya? Keren banget. Itu teh kurikulum merdeka, itu teh pendidikan. Jadi bukan hanya di sini, bukan hanya di mulut, tapi di praktek. Jadi nanti anak-anaknya sambil praktek itu. Jangan dibalik, lihat kebunku penuh dengan sampah, setiap hari ku buang ke sana. Ya Bu ya, ini kesadaran ekologis. Ini yang ingin kita tumbuhkan agar anak-anak kita sehat, mempunyai wawasan lingkungan yang baik dan mempunyai perilaku yang baik. Kelak dia masuk ke SD sama diterusin oleh jenjang SD. Kemudian apalagi problem kehidupan kita? Problem kehidupan kita adalah persoalan sosial. Apalagi sekarang. Sekarang itu di abad sekarang, di kodrat zaman, menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat zamannya sekarang teknologi informasi. Nah, sekarang kalau kita tidak bisa merancang pembelajaran, anak-anak itu sekarang sudah terkondisikan oleh teknologi informasi, anak-anak bisa asik seharian di dalam kamar. Bermain dengan HP, nonton TV, nonton internet, lewat IndiHome, dan mereka bisa asik terus. Mereka akan secara tidak sadar akan terkondisikan menjadi anak-anak yang asosial. Anak-anak yang tidak peduli dengan lingkungannya. Dia akan asik sendiri dengan ini, dalam jangka panjang juga menjadi ancaman. Menjadi generasi-generasi yang tidak lagi peduli sama teman-temannya, sama sesama. Dan hari ini sebelum datang era itu pun kan sudah mulai. Kita sudah hilang gotong royongnya, kerjasamanya, kepeduliannya ke orang lain sudah hampir hilang. Nah ini problem. Maka apa? Melalui program ini, kesadaran sosial itu harus mulai ditumbuhkan lagi. Anak-anaknya mulai permainan-permainannya nanti, permainan-permainan yang mengandung nilai-nilai sosial. Program misalnya nyiram itu program sosial itu. Nyiram tanaman bareng-bareng, program ngantri itu yang bunga telang itu. Program nanti bikin microgreen itu udah sosial. Nah, ini yang ingin kita tumbuhkan. Nah, yang terakhir, kita ingin menumbuhkan kesadaran spiritual. Maka mencintai tanah, mencintai air, memuliakan air, merawat lingkungan,
merawat diri sendiri itu sesungguhnya adalah upaya kita untuk menumbuhkan kesadaran spiritual anak-anak. Maka apa nanti? Nanti menjelaskan air itu harus bisa menebalkan keimanan anak-anak kepada Tuhan. Dari mana itu airnya? Kalau nggak ada air kita gimana? Air itu dari mana datangnya? Siapa yang bikin air? Gitu. Jadi, dan itu pun sudah diajarkan. Apa yang di lagu apa tadi itu? Pelangi-pelangi ya? Pelangi-pelangi alangkah indah. Mau gimana sih, Bu? Hah? Pelangi-pelangi alangkah indah, merah kuning hijau di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Kesadaran spiritual. Jadi sesuatu yang berasal semuanya ditujukan ke atas. Kalau rintik-rintik bunyi hujan gimana? Tik-tik bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Maka kemudian terangkanlah hujan itu berasal dari mana, siapa yang nyiptain. Dan hujan itu sangat bermanfaat, tapi kalau air hujan oleh kita airnya tidak dikasih ruang, maka akan menjadi bencana. Hebat ya yang dulu nyiptain lagu. Ibu-ibu dong ciptain lagu lagi. Terkoneksi. Jadi kan sekarang juga banyak lagu-lagu yang langsung saja ke langit. Banyak yang lagu-lagu langitan semuanya. Tidak menggambarkan kayak pelangi-pelangi itu. Lagu-lagu yang langsung, ya gimana sekarang ya? Tolong ajarkan lagu-lagu yang menyentuh bumi dan langit. Yang menyentuh bumi untuk ke langit. Bahaya kalau Bapak Ibu ini kan jangan-jangan anak-anak, orang tua aja kadang-kadang nggak paham artinya. Tiba-tiba menguatkan nilai-nilai spiritualitas, iya langsung aja gitu. Tidak mengaitkan, artinya aja nggak tahu, gitu. Yang pelangi-pelangi aja kadang-kadang nggak tahu, apalagi yang bahasa Arab. Bukan tidak penting, penting, tapi ajarkan kalau bisa terjemahkan, niti hartikan, gitu. Karena lagu itu untuk dimasukkan, tanamkan. Bukan sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh anak-anak, gitu. Niti harti dulu. Jadi kesadaran apa tadi Bu Katarina? Niti apa dulu? Kesadaran apa dulu tadi yang ingin kita? Kesadaran apa? Kesadaran apa dulu tadi? Yang pertama? Kesadaran ekologi, lingkungan. Kemudian kesadaran sosial. Kemudian kesadaran spiritual. Itu yang ingin kita tumbuhkan dalam diri anak-anak kita lewat program tatanan di Balai Atika. Jadi nanti sudah mulai ya di sekolah-sekolahnya, kepala sekolah sama ibu gurunya membuat inovasi. Gimana anak-anak di Purwakarta makanan dan minumannya sehat. Daripada beli minuman segala macam, bikin program minum susu, bikin program makan telur. Itu dari mulai stunting dering kayak. Ekstra puding gitu. Nanti tapi memang harus awas juga Bapak Ibu gurunya jadi penjual juga di situ. Kalau mau jualan yang sehat-sehat. Kalau mau jualan di sekolah yang bagus-bagus, yang terprogram. Itu, yang terprogram.